muslimah, istrinya 4. Yang pertama ada istrinya disebut, saya tidak sebut secara berurutan, tapi yang informasi yang kami baca, istrinya ada di Ciamis 1, ada di Bandung 1, ada di Saudi Arabia 1, dan juga yang 1 ada di Belanda. Yang di Belanda non muslim, tapi yang 3-nya muslimah. Punya keturunan di antara istri-istri tersebut. Jadi bagaimana dia menyatu dengan kaum muslimin secara fisik? Orang Belanda sama orang Arab, kalau sudah orang Eropa, Belanda Eropa, berjenggot, berkumis, kalau pakai jubah imamah, itu akan mirip sekali. Dan dia juga sudah berkhutbah, berikan ceramah, dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi, bahkan dikatakan pernah khutbah di Makkah. Walaupun bukan di Masjidil Haram, tapi ada satu masjid di Makkah, dia pernah menyampaikan ilmu, kajian-kajian keilmuan Islam. Padahal ini tokoh orientalis. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap golongan kaum orientalis? Nah, di sini kita mencoba insaf, netral, untuk bisa menempatkan diri kita, apakah informasi keilmuan dari kaum orientalis itu kita tolak mentah-mentah ataukah kita terima? Maka disinilah peran ulama menjelaskan. Sayyid Abul Hasan An-Nadwi, ulama India, ada membuat satu tulisan kitab berjudul Maqalatul wa Buhuth fil Istishraqi wal Mustashriqin. Kitab tersebut beliau secara tegas mengkritisi jika kaum muslimin menjadikan referensi-referensi keilmuan agama Islam menggunakan karya-karya kaum orientalis. Karena di dalam Islam ada yang disebut riwayat yang diterima, ada riwayat yang ditolak. Dalam istilah ilmu hadis kan disebut thiqat dhabit adil. Orangnya harus thiqat, terpercaya, tidak melakukan dosa-dosa besar, memiliki hafalan yang baik, orang yang Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, akhlak juga baik. Itu syarat-syarat dalam hadis. Jadi Abul Hasan An-Nadwi secara tegas menyatakan tidak boleh diterima riwayat-riwayat dari kaum orientalis, walaupun ada di antara mereka itu secara keilmuan bisa mengalahkan kita. Menghafal Al-Quran 30 juz sama tafsir Jalalain. Misalnya seorang wanita orientalis namanya Prof. Dr. Emily Skimmel yang ada di Jerman, itu menghafal Al-Quran 30 juz dengan tafsir Jalalain dan menghafal Riyadhus Shalihin, dan juga bisa menguasai 7-8 bahasa, menguasai tentang ilmu tasawuf, sejarah para sufi mulai dari Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ja'far As-Sadiq, Zunun Al-Misri. Tokoh-tokoh tasawuf itu beliau kuasai di luar kepala. Tapi beliau ini masih dikatakan, sebagian intelektual muslim mengatakan kalau Ibn Skimmel itu sudah muslimah, tapi dia sembunyikan keislamannya. Karena semua karya tulisnya itu dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan kafir. Pernah ada wartawan bertanya kepada salah satu mursyid tarekat Naqsyabandiyah bernama Syekh Nizam An-Naqsyabandi yang ada di Siprus. Ditanya kepada beliau, "Wahai Syekh, apakah ada orang yang mencintai Nabi Muhammad tapi dia itu kafir? Dia seorang yang kafir, namun dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah ketika dia meninggal itu dia bisa meraih husnul khotimah?" Apa jawaban daripada Syekh Nizam? Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lah, bukankah jelas di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan inna dina indallahi Islam.
Di dalam hadis juga Nabi katakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahud aw nasara," tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi dan Nasara, ketika mendengar bima jibtu bih, ajaran yang aku bawa, summa yamut wa lam yu'min bi, kemudian orang-orang tersebut mati belum beriman dengan ajaran Islam, kana min ashabina, dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, termaktub di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sahih. Artinya tidak mungkin seseorang yang tidak memeluk agama Islam kemudian dia mati masuk surga. Itu hal yang tidak mungkin, karena Allah sudah tegaskan dan Nabi juga telah tegaskan secara sahih. Lantas apa maksud dari ucapan Syekh Nizam yang mengatakan orang kafir jika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, maka ketika dia mati akan mendapatkan husnul khatimah dan dia akan masuk ke dalam surga? Syekh Nizam mengatakan, karena jikalau ada orang kafir dia mencintai Nabi, maka Nabi tidak akan biarkan dia mati dalam keadaan kafir. Pasti ruhaniah Nabi akan hadir dan mengislamkan dia sebelum dia meninggal. Dan itu banyak kaum orientalis yang niatnya hanya sekedar belajar. Jadi kaum orientalis ini tujuannya hanya menguasai ilmu agama Islam, sekedar belajar, seperti fakultas di dalam universitas. Bukan tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui ilmu dan mengamalkan dan beriman dengan ajaran, bukan. Tapi perjalanan banyak tokoh orientalis yang akhirnya mereka diberikan hidayah lewat ilmu. Banyak juga dari mereka yang ketika sudah menguasai ilmu Islam, mereka menjadi musuh di dalam selimut. Dan banyak juga akhirnya dengan mempelajari ilmu agama Islam, Allah berikan dia hidayah di saat menjelang wafatnya. Nah, disinilah kita bisa bagi kaum orientalis, tidak semuanya jahat. Ada yang jadi muslim. Kalau orientalis yang akhirnya jadi Islam, kitab-kitabnya boleh kita baca setelah dia beragama Islam. Tapi kaum orientalis yang jelas-jelas menjadi musuh dan merusak agama Islam dari dalam, maka buku-bukunya tidak boleh kita baca. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah, beliau mengatakan, jika ucapan itu keluar dari lisan orang yang mukhlis, orang yang mengenal Allah, disebut al-arif billah, maka yang keluar adalah cahaya, baik lewat lisannya maupun tulisannya. Imam Nawawi punya kitab Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah. Beliau memiliki banyak tulisan kitab, dikasyaf oleh ulama. Semua kitabnya Imam Nawawi bercahaya. Dilihat dengan mata batin namanya basirah. Tapi kalau tulisan-tulisan orang yang tidak beriman, maka walaupun isinya adalah nasihat-nasihat yang baik sekalipun, tetap keluarnya adalah zulmah, kegelapan. Nah, ulama-ulama kita sudah membahas dalam kitab mereka, kaum orientalis yang mereka belum menjadi muslim dan muslimah, kitab-kitabnya itu masih bisa merusak akidah kita dan masih juga bisa merusak keimanan kita, walaupun mereka mencoba menutupi dengan memuji-muji Islam. Ada satu kamus digunakan di berbagai pesantren namanya Munjid, kamus bahasa Arab, yang ngarang orientalis bukan orang Islam, orang Prancis kalau tidak salah, Maurice. Tebal itu kitab Munjid. Ketika membahas tentang Nabi Muhammad, di situ ada narasi-narasi melecehkan Rasulullah berbahasa Arab. Kalau kita buka di bagian belakangnya itu, di bagian gambar, ada gambar-gambar yang tidak layak ditampilkan, wanita yang membuka aurat dan seterusnya, digunakan di pesantren.
Ini cahaya nggak bisa masuk. Ini kegelapan. Makanya kami punya syuyukh, punya guru-guru lebih menganjurkan kepada kamus-kamus yang ditulis oleh para kaum sholihin. Ada kamus 49 jilid ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ada kamus yang ditulis oleh gurunya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Gurunya bernama Al-Imam Fairuz Abadi, menulis kitab kamus bahasa Arab berjudul Al-Qamus Al-Muhit. Ada juga kamus ditulis oleh Ibnu Manzur berjudul Lisanul Arab. Kesemuanya orang soleh. Di situ ada cahaya yang akan masuk ke dalam hati kita, walaupun dalam bentuk kosakata. Tapi yang dikarang oleh orang-orang orientalis yang belum jelas keimanannya, dia akan menjadi kegelapan di dalam hati kita. Itu kesimpulan pernyataan dari tokoh-tokoh kaum muslimin seperti Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau juga memiliki satu kitab yang mengkritisi tentang kaum orientalis. Dan juga ada tokoh ahli sunnah wal jamaah yang ada di Suriah, yaitu Dr. Sa'id Ramdan Al-Buti. Di dalam prolog dari kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, di situ beliau mengkritik referensi-referensi orientalis. Kemudian juga ada tokoh sejarawan Islam bernama Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, menulis kitab As-Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, juga mengkritik referensi-referensi keilmuan yang diambil dari golongan kaum orientalis. Jadi sudah sangat jelas bagaimana responnya para ulama terhadap keilmuan kaum orientalis. Ada satu hal yang penting. Ketika seseorang belajar ilmu agama Islam di Amerika misalnya, atau di Inggris misalnya, di Oxford sekalipun, di Cambridge sekalipun, untuk belajar ilmu agama Islam, maka ini akan menjadi satu pemikiran yang justru akan merusak Islam. Kenapa? Karena belajar bukan dari sumbernya. Para ulama terdahulu sudah memberikan perhatian khusus. Kalau mau belajar ilmu agama, perhatikan sanad keilmuan. Mungkin secara kecerdasan, kepandaian, kaum orientalis memiliki itu, tapi sanad keilmuannya tidak ada. Niat belajarnya juga belum tentu niat yang baik. Al-Isnad minad din, sanad bagian daripada agama. Unzuru mimman takhuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Itu adalah pepatah-pepatah atau petuah-petuah dari para ulama terdahulu. Bahkan Imam Muslim meletakkan juga di dalam kitab Sahih Muslim tentang pentingnya memperhatikan sanad. Hal yang sama disampaikan oleh Muhammad ibn Sirin yang tidak lain adalah murid dari sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Jadi bukan sekedar kita mengambil itu ilmu tanpa memperhatikan sanad keilmuan sang guru dan perilaku sang guru juga pengaruh. At-tiba tasyaddu tiba, tabiat mencuri tabiat. Kalau gurunya tidak benar perilakunya, maka muridnya akan tertular tabiat itu. Gurunya sombong, muridnya akan jadi sombong. Sehingga mereka katakan kalau mau lihat ulama itu bagaimana sih sosoknya, lihatlah santri-santrinya. Itu adalah gambaran daripada sosok sang guru. At-tiba tasriqut tiba, tabiat mencuri tabiat. Dan juga jangan pernah mempelajari ilmu agama Islam tanpa guru. Seseorang merasa sudah cerdas, secara otodidak dia pelajari sendiri ilmu agama. Dia membaca kitab-kitab secara bebas. Walaupun dia mampu di dalam membaca kitab kuning sekalipun, atau sudah mampu menguasai ilmu-ilmu alat sekalipun, ilmu nahwu itu, ilmu shorof, bahkan sampai balaghah dia kuasai, bisa berbahasa Arab, kemudian sudah cukup dengan ilmu alat,
bebas mengkaji kitab-kitab tanpa ada bimbingan guru, maka itu juga akan menyebabkan kesesatan. Ada ungkapan mengatakan man kana syaikhuhu kitaban fa khata'uhu aktsar min sawabi. Orang yang gurunya hanya buku, tidak ada guru talaki, maka kesalahannya lebih banyak dari benarnya. Ada ungkapan lain juga mengatakan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar ilmu agama tanpa ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa tidak sembarangan mempelajari ilmu agama Islam yang suci, karena dia punya rantaian keterikatan dengan manusia terbaik Nabi Muhammad. Ilmu ini warisannya Nabi Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya. Baik. Christian Snock di dalam disertasinya di hadapan guru besar yang ada di Leiden di Belanda, justru dia memuji Nabi Muhammad. Itu yang tadi saya katakan dari awal. Kalau sudah ada musuh memuji kepada seseorang yang dimusuhi, berarti orang ini memiliki karakter yang sangat luar biasa, memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Dalam disertasinya dia mengatakan begini, saya dapat 3 poin dari pujian Christian Snock kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat sabar, zu sabar, orang yang sangat kuat memegang prinsip, sangat teguh. Seorang mukmin harus memiliki sifat sabar, terutama seorang dai, karena nanti ada banyak tantangan. Ada yang tidak suka dakwanya, ada yang meremehkannya, ada yang menghalangi kebaikan dakwanya, macam-macam. Dan jangan kita berkecil hati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terbaik, pemimpin para nabi, para rasul. Di dalam dakwanya juga banyak sekali tantangan. Kalau Nabi Muhammad mengalami banyak tantangan dalam dakwah, lantas kita bagaimana? Ya tentu akan dapat juga. Disinilah peran sifat sabar, keteguhan. Di dalam terminologi ilmu hadis ada kitab berjudul Kitabus Sabat. Itu maknanya adalah kitab yang mengoleksi sanad-sanad keilmuan. Disebut kitab sabat. Kalau huruf ba disukunkan, Kitabus Sabat. Kalau yang pertama tadi banyak fathah, Kitabus Sabat. Kalau banyak disukunkan, sabat. Kalau banyak disukunkan berarti orang yang mengumpulkan sanad-sanad keilmuan. Tapi kalau banyak difathahkan artinya kumpulan-kumpulan sanad keilmuan. Itu perbedaan di dalam terminologi. Di antara kitab yang berjudul As-Sabat, kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Mashar, seorang ghazi yang ada di Makkah di zaman tersebut, menulis kitab berjudul Kitab As-Sabat Al-Kabir. Ada juga ulama asal Indonesia yang menjadi ulama besar di Makkah, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Al-Fadani menunjukkan padang. Jadi ulama besar di Makkah, bahkan dijuluki Musnidul Asr, musnid di zaman ini. Ada yang menjuluki juga Musnidud Dunya, musnid internasional sedunia. Arti musnid adalah huwa man yarwil haditha bi isnadi, orang yang meriwayatkan hadis Nabi menggunakan rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bangga karena salah satu tokoh di zaman modern kita ini yang menjadi ulama yang mengoleksi sanad hadis terbanyak sedunia adalah ulama berasal dari Indonesia
bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Walaupun beliau lahir di sana, orang tuanya hijrah ke sana, tapi darah Indonesia. Menulis kitab berjudul kitab Al-Thabat Al-Kabir, berjudul Bughyatul Murid min Ulumil Asanid, jenis kitab Thabat. Ada juga ulama berikut yang menulis kitab Al-Thabat berjudul Fahrasul Faharis wal Athbat, ditulis oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Jadi judulnya adalah kitab Al-Thabat, sesuai dengan sifat Nabi Dzul Thabat. Di dalam Al-Quran ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian inja'akum fasiqun, seorang yang fasik. Fasik artinya adalah orang yang al-khuruj an tariqil haq, yang keluar dari jalan kebenaran. Dalam istilah fikih pendosa. Mufradnya fasik, jamaknya fusaq, masdarnya fiskun. Ayat ini menggambarkan apa? Jika ada orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, verifikasi dulu, cari tahu dulu, benar gak sumbernya. Itu kalau orang fasik masih muslim. Orang fasik itu masih muslim. Bagaimana yang bawa berita orang kafir? Yang fasik sekalipun Allah Ta'ala memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita. Berita mereka jangan langsung diambil, diverifikasi dulu, diteliti dulu. Makanya dalam satu qiraat itu menggunakan kata fatathabbatu. Satu qiraat, bukan fatabayyanu, tapi qiraat yang lain menggunakan fatathabbatu, verifikasi, dari kata thabat. Jadi thabat kalau kita jadikan kata kerja juga, ditambah dengan huruf ta, tathabbata ya tathabbatu tathabbutan, itu artinya memverifikasi. Ada tokoh ulama yang namanya dari kata thabat. Tokoh ulama yang diambil dari kata thabat. Di antaranya salah satu sahabat Nabi, ayahnya namanya Thabit. Nah, Thabit itu diambil dari kata thabata. Namanya siapa? Zaid bin Thabit. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, di dalam kitab ensiklopedia biografi para sahabat, para ulama berjudul Syiarul A'lam Nubala, beliau menyebutkan Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, maka dipelajari oleh Zaid bin Thabit dalam tempo waktu 15 hari. Kalau kita di sini bahasa Arab ya 2-3 tahun, itu juga Allah takdirkan untuk bisa dia kuasai. Tapi sekelas Zaid bin Thabit, Nabi sudah bisa melihat potensi yang ada. Makanya Nabi perintahkan tuh, Nabi tahu bahwa dia mampu. Dalam waktu 15 hari dia menguasai itu bahasa Ibrani, dalam satu riwayat disebut bahasa Suryaniyah. Nisfu syahr. Mempelajarinya hanya dalam tempo waktu setengah bulan. Sehingga keluar itu satu riwayat mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrih. Siapa yang belajar bahasa satu kaum, maka dia aman dari tipu daya mereka. Jadi ini riwayat memotivasi kita untuk banyak memiliki kemampuan di dalam berbahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa asing lainnya, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Tapi yang diprioritaskan adalah bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Dia seorang Muslim, bahasa Arab tidak bisa. Kenapa bahasa Arab itu diprioritaskan? Karena dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang sama, dengan kesimpulan lughatul Arabiyyah nisfuddin. Al-lughatul Arabiyyah nisfuddin. Menguasai bahasa Arab itu adalah separuh daripada agama.
Karena yang pertama Al-Quran. Referensi utama umat Islam adalah Al-Quran. Inna anzalnahu Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa. Yang memilih Al-Quran bahasa Arab adalah Allah. Kenapa? Allah tahu bahasa yang bisa menerjemahkan firman-Nya adalah bahasa tersebut. Jadi jangan pernah kita memperolok-olok bahasa Arab. Jangan kita jadikan bahasa Arab itu bahasa suku tertentu. Nah, bahasa Arab itu bahasa agama kita, agama Islam. Bahasa yang dipilih oleh Allah. Hadis Nabi juga menggunakan bahasa. Kitab-kitab ulama menjadi rujukan atau sumber ilmu primer. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. Tadi saya baca satu kitab tadi pagi berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dalam kitab tersebut ada kutipan hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Kalau baca Al-Quran satu huruf dapat satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi berikan contoh alif lam mim. Berarti dapat 30 kebaikan. Keterangan yang ada di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, yang membaca satu huruf dalam Al-Quran dia dapat 10 kebaikan dari satu huruf tersebut. Bagi orang yang membaca Al-Quran namun tidak tahu artinya, sudah dapat 10 kebaikan. Makanya ilustrasi contoh yang dibuat oleh Nabi menggunakan alif lam mim yang memang Allahu a'lam bi muradih. Maknanya ada, tapi terjemahannya tidak ada. Yaitu kita membaca Al-Quran jangan berkecil hati, walaupun tidak tahu artinya, bernilai pahala, bernilai ibadah, dapat 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan keterangan tersebut, namun jika seseorang membaca Al-Quran dan dia paham maknanya dan artinya, dia mendapatkan 70, bukan 10, 700 ya, 700 kebaikan. Berbanding sangat jauh. Kalau dalam sholat dia baca lebih banyak lagi, 70.000 kebaikan dari satu huruf yang dia baca jika dia tahu artinya, maknanya. Berarti di sini ada tergib, motivasi untuk kita sebagai kaum muslimin harus bisa menguasai bahasa Arab. Walaupun tidak sampai pakar, sekalipun minimal tahu. Jangan hanya na'am dan la. Itu semua orang tahu. Bahasa Inggris juga bisa, yes, no, na'am, la. Nah, sehingga nanti punya kesungguhan untuk bisa menguasai bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Baik. Nah, ini pujian pertama dari Christian Snob kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki sifat tabah, teguh. Salah satu sahabatnya menguasai bahasa asing, yaitu Zaid bin Thabit, belajar dalam waktu 15 hari. Kemudian ada tokoh besar juga memiliki ayah namanya Thabit. Ayahnya bernama Thabit, diambil dari kata Thabat, yaitu Nu'man bin Thabit bin Zawta, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Terkenal dengan nama Al-Imamul A'wam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man, ayahnya namanya Thabit, kakeknya namanya Zawta. Diceritakan di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar, kakeknya Imam Abu Hanifah itu penyembah api, Majusi, karena asli orang Persia. Jadi kalau kita urutkan 4 mazhab yang populer itu di kalangan para ulama, 4 mazhab fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 3 mazhab ini keturunan Arab. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i keturunan Arab. Bahkan punya nasab yang akan sejalur dengan nasab Nabi Muhammad.
lewat jalur Abdul Manaf. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun lahir di pecahan Uni Soviet di zaman sekarang, itu juga keturunan Arab. Imam Malik keturunan Arab, tinggal dan lahir di kota Madinah. Imam Abu Hanifah satu-satunya imam yang bukan orang Arab. Beliau orang Persia. Persia zaman dulu disebut dengan Persia, zaman sekarang masuk 3 wilayah: Iran, Irak, dan sebagian daripada Afghanistan. Zaman dulu disebut Persia. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik yang kedua, yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian urutan ketiga dari sisi usia yaitu Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 200 Hijriah. Dan yang paling muda yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir di wilayah Persia, Imam Malik lahir di Madinah, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, dan Imam Ahmad lahir di wilayah Uni Soviet kalau zaman sekarang, atau masuk juga wilayah Persia. Ada terjadi khilaf tempat lahirnya Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah punya kakek itu penyembah kambing, ditawan oleh kaum muslimin karena terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Ditawan, menjadi tawanan, tapi diperlakukan tawanan itu dengan sangat baik oleh kaum muslimin sehingga hatinya tertarik. Disinilah peran akhlak. Tawanan diberikan makanan yang paling enak dibanding kaum muslimin sendiri yang menjadi pasukan waktu itu. Tawanan ikatan talinya dilonggarkan sehingga tidak menyakiti tangannya atau kakinya. Dan dia saksikan bagaimana kaum muslimin mereka menjalin ukhuwah, mereka beribadah. Maka dia tertarik dengan agama Islam, apalagi setelah dijadikan budak. Ini keturunan bangsawan. Zauta ini keturunan bangsawan, pejabat-pejabat kerajaan Persia. Tapi karena runtuh ini kerajaan, kaum muslimin menjadikan mereka tawanan perang. Zauta dijadikan budak. Setelah itu tuannya dari Bani Tamim memerdekakan dia, kemudian memperlakukan dia dengan baik. Disitulah dia tertarik dengan agama Islam dan menyatakan keislaman. Jadi Imam Abu Hanifah itu, beliau itu yang muslim kakeknya Zauta, tapi di atas kakeknya Zauta semuanya penyembah kambing. Dari Zauta saja muslim, kemudian putranya namanya Thabit. Zauta dan Thabit dapat kehormatan. Mereka hidup di zaman Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Punya hubungan dekat dengan Imam Ali dan selalu mereka meminta Imam Ali mendoakan agar nanti dari keturunan mereka akan lahir seorang anak yang soleh dan alim. Sayyidina Ali mendoakan itu. Mulai dari Zauta berhubungan dengan Imam Ali sampai anaknya Thabit berhubungan baik dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak yang nanti diberikan nama Nu'man, yang nanti terkenal bernama Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, ana min barakati doa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Atau kama qala, saya ini bisa menjadi seperti sekarang, kata Imam Abu Hanifah, karena saya dapat berkah doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Thabit. Ada tokoh tabi'in namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ia belajar kepada sahabat Anas bin Malik. Diceritakan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, menyebutkan ia kurang lebih istiqomah sholat tahajud 40 tahun, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 40 tahun. Namanya siapa? Thabit.
Thabit bin Aslam. Yang menarik, selesai sholat tahajud, doa yang rutin dia baca adalah Allahumma in a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabrihi. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang mampu melakukan sholat di dalam kuburannya, maka tolong berikan padaku ketika aku meninggal dunia, aku mampu sholat di dalam kuburanku. Itu doa yang dibaca rutin selepas sholat tahajud, kurang lebih 30-40 tahun. Maka di saat Thabit bin Aslam al-Bunani meninggal dunia, ada orang-orang yang mengantarkan jenazahnya dan memasukkan ke liang lahat, ditutup dengan batu tela. Satu batu tela itu jatuh. Salah satu dari mereka yang memasukkan jenazah Thabit al-Bunani ke liang lahat, dia melihat dari lubang celah tersebut jenazahnya hilang. Dan dia melihat liang lahat itu menjadi luas sejauh mata memandang. Dia melihat ke kanan ke kiri, dia ajak kawan-kawannya yang ikut mengantarkan jenazah, kurang lebih 3 orang yang menjadi saksi mata. Maka mereka melihat ternyata jenazahnya sedang sholat. Ketakutan ketiga-tiganya, mereka cepat-cepat menutup itu. Liang lahat ditutup dengan batu tela. Mereka bergegas ke rumah almarhum untuk menanyakan amalan apa yang dilakukan oleh almarhum. Diinformasikan oleh anak daripada almarhum mengatakan bahwa ayah saya selepas sholat tahajud yang tidak pernah ia tinggalkan 30 atau 40 tahun, selalu membaca doa, ya Allah berikan izin padaku untuk bisa sholat di dalam kuburanku. Ternyata Allah sudah ijabah doanya. Nah, ini tokoh populer namanya Thabit bin Aslam al-Bunani. Dia masuk kepada tabaqat tabi'in karena dia bertalaki kepada sahabat bernama Anas bin Malik. Bahkan satu cara penghormatan Thabit al-Bunani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bersalaman dengan sang guru Anas bin Malik, dia selalu memegang tangan Anas bin Malik, kemudian tangan gurunya itu diusapkan ke kepalanya, ke wajahnya, ke badannya. Maka sang guru bertanya kepada muridnya, wahai Thabit, ma hamalak ala dzalik? Apa yang mendorongmu melakukan ini? Dijawab, hadhihi yadun massat yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan ini pernah bersalaman dan menyentuh tangan Nabi Muhammad. Maka saya ingin mengambil keberkahan dari bekas salaman Nabi Muhammad SAW di tangan ini. Nah, ini contoh nama-nama orang yang memiliki nama dari kata thabata. Diisim fa'ilkan disebut thabit. Pujian kedua, kata Christian Snow, Nabi Muhammad punya jiwa tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa agama bisa kita istilahkan dengan mujahid, orang yang punya kesungguhan, tidak pernah patah semangat. Ada kaidah tafsir Al-Quran. Tidak semua kata jihad di dalam Al-Quran artinya peperangan. Tidak semua kata jihad di dalam Al-Quran artinya berperang. Tapi ada yang artinya melawan hawa nafsu, menghilangkan akhlak yang buruk dari dalam dirinya, menghilangkan sifat kikir dalam dirinya. Itu juga disebut di dalam Al-Quran dengan jihad. Ambil contoh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad kepada kami, menuju kepada kami. Itu maknanya bukan perang, tapi dia bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada kami, untuk mengikuti suluk jalan menuju kepada Allah. Maka kami akan mudahkan dan beri petunjuk padanya jalan-jalan menuju ke surga. Di situ bukan maknanya berperang, tapi mujahadah nafs. Dia melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu. Di ayat yang lain juga,
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum. Juga maknanya bukan berperang, tapi apa? Menginfakkan harta, mengorbankan jiwanya untuk membela agama. Itu makna jihad. Kalau makna berperang, contoh jihad yang mananya konteks dan teksnya maknanya berperang, itu adalah contoh ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah, itu artinya berperang. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi ada keterangan di ayat yang lain. Perangilah mereka idza yuqatiluna, kalau mereka memerangi kalian. Bukan disuruh tiba-tiba kita langsung perang. Kita diperangi baru berperang dengan mereka. Wala udwana illa lizalimin. Tidak ada permusuhan di dalam agama Islam kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim. Jadi memerangi kezalimannya. Kita tidak diajarkan memerangi orangnya, pribadinya, tidak, tapi perbuatannya itu. Nah, kaidah yang ada untuk kita bisa bedakan kalau kata jahada atau kata al-jihad, jika maknanya berperang, setelah kata kerja jahada atau kata al-jihad dalam bentuk kata benda, setelahnya itu tidak ada harfu jar. Tidak ada harfu jar. Kalau belajar jurumiyah kan ada itu. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kaf wal lam wal mim. Wa huruf qasar thalathatu wa wawu wal ba wa ta, dan ila akhir daripada huruf hafat atau huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar langsung kepada objek maf'ul bih, maka itu artinya berperang. Seperti contoh tadi ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin, berperang. Tapi kalau ada harfu jar setelahnya, itu maknanya bukan berperang. Alladzina jahadu fina, ada kata fi harfu jar. Atau tujahiduna fi sabilillah, itu bukan maknanya berperang. Karena ada harfu jar di situ, maknanya adalah mujahadah, kesulitan. Ada ulama yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 104 Hijriah, bernama Mujahid. Dia belajar kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Namanya Mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tidak pernah menyerah, sama seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW yang disanjung oleh Christian Snow. Kemudian ada ulama bernama Abu Bakar Ibnu Mujahid. Kita kenal dalam ilmu qiraah namanya al-qiraatu sab'ah. 7 cara membaca Al-Quran yang bersanad kepada Imam Kisai, Imam Hamzah, Imam Hafiz, Imam Ibn Amr, Ibn Kathir, yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mempopulerkan istilah al-qiraatu sab'ah, dia bernama Ibnu Mujahid. Itu menggunakan nama kitabnya, Kitabus Sab'ah fil Qiraat, kitab 7 di dalam bacaan. Dan pujian yang terakhir, yang ketiga, kata Christian Snow, dia memuji dalam disertasinya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya sifat menepati janji dan sangat beramanah, sangat jujur, menepati janji dan amanah. Wa arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Para nabi diutus memiliki 4 sifat: fatanah, cerdas; bisidq, jujur; tabligh, menyampaikan risalah Allah; wal amanah, dan punya sifat amanah. Gelar amanah itu diberikan oleh musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin memberikan julukan kepada Rasul SAW dengan julukan Al-Amin. Radina bil Amin, kami ridho dengan Al-Amin. Karena Nabi memiliki sifat sangat jujur, sangat menjaga amanah, dan ketika berjanji Nabi selalu tepati. Itu
itu ujian daripada seorang orientalis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mewanti-wanti kepada kita, jauhilah 3 sifat orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda, ayatul munafiq thalatha. Wa fi riwayah ayatul munafiq thalatha. Tanda-tanda munafik atau orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumin khan. Apabila diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ini 3 sifat namanya an-nifaq al-amali. Penyakit nifaq amal. Kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, khawatir dia berubah kepada an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq secara akidah. Maka itu satu pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu jujur di dalam berkata. Ada satu tokoh sufi namanya Zunun al-Mithli mengatakan, as-sidqu sayfullah. Kejujuran itu pedangnya Allah. Ma wudi'ah ala syai'in illa khata'ah. Tidaklah diletakkan kejujuran pada sesuatu, pasti kejujuran itu akan memotongnya. Nah, ini sifat-sifat mulia atau akhlak-akhlak mulia yang diakui oleh musuh. Bisa dikatakan musuh kaum orientalis. Atau kita husnuzon sudah muslim lah. Awalnya musuh, kemudian sudah Islam. Nah, jadi ini 3 poin yang disampaikan oleh Christian Snow tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi karena mengikuti Nabi, dan termasuk orang-orang yang mencintai Allah karena mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Wa fi riwayat ukhra, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhum wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.